saya Natasha dari kelas 11 IPS yang akan menjelaskan mengenai bab pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di bagian saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan strategi pembangunan. Apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk lebih membangun negara itu sendiri dan lebih mensejahterakan masyarakatnya, terutama di Indonesia. Kebijakan dan strategi pembangunan ini tuh memang udah terlihat hasilnya, seperti Indonesia tuh lebih mengesankan dan lebih cukup maju di bidang sekarang. Ekonomi di Indonesia pun lumayan cukup memenuhi. Lalu apa itu strategi? Strategi itu merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misinya. Strategi itu harus penting dijadikan sebagai perencanaan pembangunan. Lalu selanjutnya, apa itu visi? Visi pembangunan pada tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil, dan serta makmur. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan negaranya sederajat dan sama dengan bangsa yang lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Suatu bangsa dapat semakin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Apa itu bangsa yang adil? Bangsa yang adil adalah bangsa yang tidak memiliki diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu maupun gender. Sekian dari Good morning semuanya, nama saya Vincent Alvin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan nasional 2005 dan 2005. Dan saya akan menjelaskan tentang misi pembangunan nasional. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan berabad berdasarkan falsafah Pancasila, yang berarti masyarakat harus menjunjung tinggi atau bersifat seperti layaknya Pancasila yang terdapat berbagai hal-halnya dan bisa menjadi masyarakat yang bermoral, berabad, dan beretika dan bermulia. Terus yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Maksudnya dengan berdaya saing itu agar masyarakat dan bangsa bisa bersaing dengan negara lain dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor negara, dan faktor politiknya juga. Terus yang ketiga, mewujudkan masyarakat berdemonstrasi berlandaskan hukum. Ini agar dapat bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum dan juga mengenal hukum agar tidak melanggar hukum lainnya. Terus yang keempat adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Ini agar Indonesia tidak berpecah belah. Maka oleh karena itu, landasan pembangunan nasional 2005 sampai 2025 itu mengutamakan masyarakatnya kepada bangsanya sendiri. Terus yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan berkeadilan. Meratakan pembangunan berkeadilan itu agar sistem perekonomian pada masyarakat dan mendasar pembangunan agar secara merata dan adil kepada masyarakat itu sendiri, karena mewujudkan Indonesia asli dan lestari. Ini beranggapan seperti ini agar masyarakat bisa menjaga misalnya seperti pulau-pulau, hutan-hutan agar tetap lestari dan lestari dan bisa mewujudkan alam yang bagus. Yang ketujuh, kan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Ini mewujudkan agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, agar bisa menjadi negara maju itu sendiri, dan tidak bergantung pada negara lain. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Ini contohnya seperti kita ke negara asing, agar Indonesia tidak salah paham apa yang diartikan dalam bahasa itu sendiri, karena agar masyarakat bisa mengerti bahasa itu, contohnya seperti bahasa Inggris dan bahasa lain-lain. Terima kasih. Halo, nama saya Princesa dari kelas 11 IPS. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM.
2005 sampai 2025. Strategi RPJM ada 4 secara ringkas seperti berikut. Yang 1, 2005 sampai 2009 diarahkan pada penataan kembali dan membangun Indonesia di segala bidang dengan tujuan menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratif, serta tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM kedua 2010 sampai 2014 ditunjukkan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang yang menetapkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk perkembangan iptek, serta penguatan daya saing perekonomian. RPJM ketiga 2015 sampai 2019 ditunjukkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandas keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat. RPJM keempat 2020 sampai 2025 ditunjukkan pada kegiatan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, dan adil makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandasan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sekian, terima kasih untuk mendengarkan. Nama aku Aliska, aku akan menjelaskan tentang arah kebijakan umum pembangunan nasional. Yang pertama, itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam atau SDA yang berkelanjutan. Yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Yang kelima, penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Yang keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dan yang ketujuh, mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Nama saya Ken dan saya ingin membahas indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada 3 indikator, yaitu adalah indikator moneter, indikator kesejahteraan ekonomi, dan indikator non-moneter. Yang pertama adalah indikator moneter. Indikator moneter digunakan sebagai alat untuk menentukan pembangunan ekonomi. Hal itu menjadi upaya peningkatan standar dan kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah indikator kesejahteraan ekonomi. Indikator ini berdasarkan sebuah Gross National Product atau GNP yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu pada pertumbuhan PBD dan pada pendapatan per kapita. Yang pertama pada pertumbuhan PDB. PDB atau Produk Domestik Bruto mengalami peningkatan di mana kemudian dari total produksi tersebut sebuah barang atau jasa dihasilkan pada sebuah daerah dan diproduksi dalam jangka waktu yang tertentu. Halo, nama saya Di Francisco dari kelas 11 IPS dan saya akan melanjutkan dari Ken punya, yaitu dari indikator kesejahteraan ekonomi. Yang keduanya itu pendapatan per kapita yang kemudian adalah faktor yang diperhitungkan dalam melakukan perbandingan terhadap produksi domestik bruto yang dimana dihasilkan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Kemudian pendapatan per kapita itu sendiri
Kemudian juga dapat melakukan pencerminan pada sebuah tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita sendiri yang secara dimana akan meningkatkan secara terus-menerus adalah sebuah bukti yang dimana menjadi salah faktor dari berhasilnya perekonomian. Dan yang ketiga, itu adalah indikator non-moneter. Indikator non-moneter itu terdapat beberapa indikator yang dilihat menjadi faktor dan juga indikator dari sebuah keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Yang pertamanya, itu indikator sosial yang dimana di dalamnya terdapat sebuah kesamaan gender, tingkat dari pendidikan dasar masyarakat, menurunnya angka kematian dari ibu yang melahirkan, menurunnya angka kematian dari bayi maupun juga balita, dan juga adanya sebuah kesehatan reproduksi. Yang kedua, indeks kualitas hidup, yang dimana terdapat angka dari harapan hidup yang dimana dimulai dari usia 1 tahun, menurunnya angka kematian dari bayi, peningkatan terhadap persentase dari tingkat melek huruf masyarakat. Yang ketiga, itu adalah indeks pembangunan manusia, yang dimana adalah sebuah gabungan dari beberapa indeks, seperti indeks pendidikan, indeks harapan hidup masyarakat, dan indeks standar hidup layak. Yang keempat, itu adalah indikator campuran, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam faktor lainnya, seperti aspek kesehatan, aspek dari keluarga, kriminalitas, angkatan kerja, tingkat konsumsi per kapita, fertilitas, pendidikan, dan kegiatan untuk mendapatkan informasi dari media massa.